Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan NBS Ngobrol Bisnis Santai ya. Pada sore ini kami kedatangan tamu yang luar biasa ya. Biasa dipanggil Mbak Lala gitu aja ya. Mbak Lala ini orang yang cukup terkenal ya. Terkenal, alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga ya. Tetapi ternyata setelah lulus ya, kerjanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, tapi berkaitan dengan kesehatan masyarakat dalam hal keuangan. Betul, ya. Betul sekali. Jadi setelah lulus kan saya dulu pernah mempelajari tahu Bu, ini Mbak Lala kan kerja di bank ya, di salah satu bank syariah ya, dan setelah itu pindah lagi ke bank syariah juga ya. Dari syariah ke syariah ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Barokahnya luar biasa. Amin. Ya. Saya aja yang menjadi penggiat ekonomi syariah belum pernah kerja di bank syariah. Ya, saya hanya jadi nasabahnya aja. Iya, alhamdulillah. Jadi, begini Mbak Lala, jadi bahwa saya pada sore ini ya pengen ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol santai yang intinya ya sekarang kita mau diskusi bagaimana bisnis dengan menggunakan media sosial ya. Karena kan bisnis dengan medsos ini bisa dilakukan di mana saja ya. Sambil apa saja, itu kan menarik aja. Di mana saja, kapan saja, sambil apa saja. Bahkan kalau saya guyon sambil tidur bisa bisnis. Betul. Jadi kan orang mikir bisnisnya merenteng ya. Iya. Ini bisa sambil di rumah, sambil ngomong anak dan lain-lain. Tetapi ini kan tidak banyak orang tahu bahwa ini sebuah bisnis yang sederhana ya, dan yang mudah dan siapa saja bisa, karena sekarang hampir semua orang kan punya ini gadget dan fasilitasnya ada. Tapi sebelum ke sana saya ingin tahu dulu, ini bisa diceritakan kepada masyarakat ya, kerja di bank itu kan enak ya, mentereng gitu ya, kerja di mana, di bank gitu ya, itu ya, apalagi kalau di bank itu kan kelihatannya bersih, orang lihatnya bersih ya. Kalau saya dulu tuh lulus kuliah ya, ada teman saya kerja di bank pakai dasi gitu ya. Betul, kemana-mana naik mobil gitu ya Pak. Ribet nih kan gitu ya. Nah terus akhirnya kan memutuskan ya kan, kalau bahasa saya pensiun dini ya. Pensiun lebih dulu ya. Jadi nek kita resign itu kan tidak enak ya kan. Tapi nek pensiunnya keren ya gitu ya. Jadi sebuah keputusan yang sangat terencana biasanya ya. Itu mengapa gitu ya kan. Jadi kerja di bank ya kan, pensiun dini. Padahal banyak orang itu yang ingin kerja di bank ya. Saya tuh ingin gitu ya. Tapi keinginan saya tidak saya lanjutkan. Ya, gimana Mbak Lala ya. Ya, terima kasih Pak Rafiq. Saya Lala, nama panjang ya, Laila Nurul Rahmawati ya. Memang selama 12 tahun Pak saya kerja di perbankan. Cukup lama juga ya. Cukup lama banget Pak, 12 tahun. Saya kira itu ya setahun gitu ya. Iya. 12 tahun Pak, jadi tepat ke tahun ke-12 saya memutuskan resign dari perbankan karena saya memiliki 4 orang putra, di mana salah satunya ini membutuhkan perhatian lebih Pak. Jadi satu putra saya ini spesial. Nah, laki semua ya? Berarti? Laki semua Pak. Kurang satu. Ya, pendowo. Udah Pak, bapaknya udah kayak anak pertama Pak bapaknya, jadi udah cukup 5 gitu ya. Jadi anak terakhir saya ini kena ini Pak, global delay development. Ya. Ada keterlambatan di lebih dari satu tubuh kembang gitu. Jadi sehingga saya harus resign. Sebenarnya kalau bisa resign lebih cepat waktu itu saya resign karena saya masih ada tanggung jawab ikatan dinas Pak dari manajemen waktu itu. Jadi saya selesaikan dulu ikatan dinas, setelah itu baru saya full fokus untuk ngomong anak gitu, membesarkan anak supaya lebih baik. Jadi memang tujuan awalnya karena pengen deket dengan keluarga, suami dan anak gitu, sama membantu bisnis suami Pak. Seperti itu. Awal mulanya hanya itu gitu. Sudah kembali. Jadi ini ya saya lihat kan sebuah keputusan yang mulia ya, karena ini demi untuk anak-anak ya. Anak-anak itu kan masa depan kita ya. Jadi masih banyak orang kadang ya tidak mau mengorbankan masa depannya sendiri sebagai seorang ibu ya, tetapi bisa mengorbankan masa depannya anak-anak. Tapi ini
ya saya panggil Mbak aja lah ya. Mbak Lala ini kan kelihatannya Bu nih kok tua ya. Gitu kan. Masih 17 tahun kok Pak? Ya 17 tahun ya. Jadi tadi itu diputuskan ya keluar, berarti ini sudah merupakan diskusi panjang dari hati ke hati dengan suami ya, begitu ya. Gitu. Nah, setelah akhirnya memutuskan itu ya. Nah, apa ya, ini merasa biasanya pagi berangkat, pulang sore, begitu ya. Bagaimana itu mengatasi apa ya istilahnya? Penyesuaian ya Pak ya, adaptasi yang luar biasa. Ya, psikologisnya ya, kegalauan hati. Karena biasanya ketemu orang, ini nanti kan bisa juga kan ketemunya kan pada anak-anak sendiri ya. Ya, gimana itu? Ya, jadi memang ini keputusan yang sangat jauh-jauh hari, kurang lebih sudah 3 tahun Pak. Saya tuh merencanakan akan resign, dan termasuk ketika saya waktu di interview di bank terakhir, terus saya ditanya, Mbak punya visi atau misi ke depan nggak? Iya saya punya. 3 tahun saya masuk di bank, saya ingin menjadi manajer, kemudian 5 tahun harus jadi pimpinan cabang gitu. Karena saya ingin nanti di usia 30 tahun atau 35 sudah harus berbisnis sendiri gitu. Sehingga bahkan bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain gitu. Nah, karena waktu saya melihat ini sudah waktunya ini saya keluar dari comfort zone dan punya tanggung jawab besar untuk keluarga dan anak dan suami gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tepat selesai ikatan dinas keluar, dan selama 3 tahun itu saya sudah mulai merencanakan Pak, ini setelah saya keluar saya pasti orang nggak bisa diem ini. Akhirnya saya ketemulah suatu bidang yaitu training Pak waktu itu. Training ya. Jadi sebenarnya sejak saya masuk awal-awal dan saya mengenal Pak Rafiq pun itu karena saya sempat mengisi materi praktikum perbankan syariah. Ya, praktikum perbankan syariah. Di Fakultas Ekonomi itu di tahun ketiga saya masuk sebagai staf. Dan itu laboratorium itu adalah tempatnya Mbak Lala bekerja yang awal dulu. Betul. Itu seperti kembali pada saat awal ya kan? Ya. Jadi rasanya loh. Awal kerjasama atau ketemu dengan Pak Rafiq itu kan memang karena ada kerjasama dalam hal waktu itu ini ya penempatan dana lah ya Pak ya. Jadi kemudian adanya hal itu kita wujudkan dalam bentuk pembangunan laboratorium ya, Bank Mini Syariah Fakultas Ekonomi ya Pak ya. Nah setelah itu ketika saya yang jadi proyeknya juga yang yang bagian ini ya mengajukan ke manajemen dan lain sebagainya. Sampai Z lah sampai ketemu kontraktornya juga itu rasanya benar ini saya merasakan kalau dulu ruangan ini kurang ini sehingga kalau diwujudkan dalam bentuk laboratorium Bank ini akan lebih sangat bermanfaat dan berguna, dan kekurangannya adalah di sini jadi tahu. Jadi rasanya waktu itu benar-benar terjun dan berhasil menjadi ya sedikit sebagai proyeknya di situ. Saya rasa sudah berjalan dengan bagus, dan alhamdulillah sampai resign pun masih menjalin hubungan baik dengan nasabah-nasabah tersebut, salah satunya juga dengan Fakultas Ekonomi. Sampai sekarang bisa ketemu Bapak. Masih ya, jadi kalau bisa saya simpulkan ya, jadi sebenarnya mau pensiun dini lah, jangan resign ya kan. Karena sudah direncanakan sejak awal bahwa belum 30 lah, masih 35 harus berhenti ya kan. Tapi tadi salah satu yang akhirnya kan mungkin Allah mempercepat niat ini ya, karena sebagai seorang ibu terpanggil ya untuk buah hatinya tadi ya, dan akhirnya memulai bisnis pertama itu ke training ya kan, ke training. Tapi saya lihat kan akhir-akhir ini Mbak Lala ini kan banyak bisnis yang menggunakan media sosial ya. Ini sebenarnya menarik, ini nanti akan kita lanjutkan. Saya ingin mengupas tuntas sebenarnya bagaimana bisnis dengan media sosial ini. Oke, baik Pak. Kita berhenti dulu, minum dulu. Break dulu ya Pak ya. Baik. Siapa bilang menikah di tengah pandemi tidak bisa meriah? Jadikan momen spesial pernikahan Anda lebih berkesan bersama Nikah Virtual. Konsep nikah new normal dengan menerapkan standar protokol kesehatan.
sakralnya prosesi akad, meriahnya seremonial resepsi pernikahan akan disiarkan secara live streaming di platform media sosial kesayangan Anda. Sehingga keluarga besar, kerabat, bahkan saudara Anda dari jauh pun bisa melihat secara langsung momen spesial pernikahan Anda. Dengan konsep nikah virtual, pengantin dan tamu undangan bisa bertegur sapa, saling interaksi secara real time via Zoom hingga 1.000 partisipan. Lengkapi juga dekorasi dari pernikahan Anda dengan tambahan spesial background dekorasi dari nikah virtual. Dapatkan free teaser cinematic video serta full recording video dari pernikahan Anda. Nikah virtual, tren baru pernikahan gaya milenial. Booking sekarang juga yuk! Kita mulai lagi, Mbak Lala. Tadi saya sudah menyebutkan bagaimana Mbak Lala akhirnya sekarang bisnis lebih banyak menggunakan media sosial ya. Ini mesti banyak masyarakat ya. Bahkan saya sendiri dulu ya, pengen tahu ya kan. Iya. Ya awalnya kenapa dari awalnya ke training ya kan, terus ke media sosial ya. Itu mengapa ya kan gitu ya. Training kan juga enak ini ketemu orang ya. Kalau media sosial ini ketemunya kan gambar ini. Iya. Itu gimana ya? Ya. Oke, baik Pak. Jadi justru bisnis medsos ini berkembang ketika pandemi Pak. Ya. Jadi saya di bulan Februari itu ada project training di 3 kota yang berbeda, dan kemudian dinyatakan pada tanggal 20 kalau nggak salah itu bahwa penerbangan dibatasi. Mulai ada pembatasan-pembatasan, bahkan aktivitas sudah mulai dikurangi untuk pertemuan-pertemuan sehingga seluruh agenda di bulan Februari. Padahal itu harus naik pesawat ya? Waktu saya ingat, Apa loncat laut tuh harus naik pesawat? iya Pak, karena harus pertemuannya di Jakarta. Oh, iya. Waktu itu ada pertemuan anak-anak ini ya, unggulan atau anak terpilih dari se-Asia. Ya. Se-Asia, kemudian diberikan motivasi untuk lebih semangat lagi dalam hal mencapai akademisnya, ya prestasi akademisnya. Nah, besoknya sudah mau dibelikan tiket dan akhirnya terpaksa harus berhenti, dan sebenarnya minggu depannya lagi harus ke Mojokerto dan satu lagi ke Bojonegoro Pak. Itu stop semua dan akhirnya saya bingung. Itu sempat saya merasa berada di zona ketakutan. Kalau kita belajar tentang ini ya, comfort zone itu kan ada ini zona nyaman, kemudian zona ketakutan. Itu kurang lebih di seminggu Pak. Aduh, penghasilan berkurang semua ini. Ini dunia stres ini namanya. Iya. Ya, dunia stres. Dunia stres tuh, yang namanya share-share ini berita-berita COVID asal share. Akhirnya suatu ketika itu data dari mana gitu, nggak bener. Aduh, nggak bener saya kalau saya nge-share sesuatu yang nggak ada datanya, nggak ada fungsi. Kemudian sampailah saya harus segera bangkit. Nah, yang membuat saya berbalik arah 180 derajat itu karena saya sudah masuk di dunia komunitas ini Pak. Entry Network itu suatu bisnis online untuk kebanyakan sih ibu-ibu ya, IRT yang berbisnis online dari rumah aja tapi menghasilkan. Kalau memang banyak yang main gadget ini ibu-ibu ya. Iya Pak. Sambil merumpi gitu ya. Betul. Iya. Penjualan terbanyak online pun juga. Ya, ibu-ibu. Ya. Keperluan bapak-bapak yang beli juga ibu-ibu Pak. Jadilah saya semakin terjun di situ, fokus di situ karena artinya gini, penghasilan saya yang sebelumnya di lembaga training itu terpaksa stop sampai 3 bulan Pak. Nah, saya harus mengalihkan bisnis saya di yang ada saat ini Pak. Saya sempat diem. Saya sekarang lagi di mana sih? Ya. Saya lagi punya bisnis apa sih gitu. Kalau training nggak berjalan, kemudian notaris juga. Kebetulan suami saya notaris, waktu itu awal resign juga saya membantu suami di bidang notaris. Notaris juga agak berkurang gitu. Oke, ini bisnis. Kalau bisnis berkurang kan notaris berkurang. Otomatis Pak. Otomatis. Karena kan banyak perjanjian dan lain berkurang. Iya, betul ya. Kemudian saya ingat ini memang bisnis sampingan Pak sebenarnya. Kemudian menjadi mayoritas dan prioritas karena kebutuhan gitu. Nah, setelah saya 3 bulan ini bergabung, luar biasa. Itu ilmu kepepet ya? Kepepet, nah. Sebenarnya bergabungnya dari Oktober, cuman benar-benar ngerasa bangkit ya karena kebutuhan, karena kepepet tadi ya.
kepepet dan alhamdulillah hasilnya sudah setara ya UMR gitu loh Pak. Sekarang dalam waktu singkat sudah begitu dan belum lagi bonus-bonus lainnya yang ya sudah sangat cukup bagi saya. Dan banyak waktu luang ya untuk Bu Ati di rumah ya, untuk keluarga gitu ya. Dan justru Pak, training itu sekarang by online gitu ya. Nah, training by online ini akhirnya ternyata berkembang Pak. Justru di bulan 2 bulan kemarin saya mengisi materi di Kartu Prakerja. Berarti ini bisnis online-nya masih di training? Bisnis jalan, bisnis online ini adalah bisnis kosmetik. Ya, kosmetik ya. Boleh sebut apa nggak Pak? Depannya O gitu ya, bisnis kosmetik gitu lah kita tahu ya. Bisnis kecantikan, skincare dan juga kesehatan juga ada, personal care juga ada. Bisnis kosmetik itu sebenarnya bisnis mimpi loh ya. Iya. Ya, jadi semakin orang bermimpi semakin banyak. Betul. Ya. Jadi tepat di bulan Februari kan semuanya orang ini Pak ya harus menjaga kebersihannya. Yang namanya sabun cuci tangan itu langsung ludes Pak. Nah akhirnya ini prospektif berarti bisnis yang awalnya saya anggap bisnis cadangan, sampingan ternyata karena penghasilan murni dari situ ya udah fokus di jualan itu sabun cuci tangan, personal care gitu. Nah ternyata bergeser sekarang Pak. Personal care semua orang sudah sadar tentang personal care. Sekarang bisnis lah skincare ternyata sekarang merajai untuk pertumbuhannya di bisnis online itu lebih cepat, sangat cepat, kurang lebih 59% kalau data yang saya peroleh itu Pak. Nah artinya sampai ke depan pun ini skincare ini akan terus menjadi idaman atau idola, bisnis idola. Apalagi banyak waktu luang kan ya, berarti bisa banyak digunakan untuk melakukan perawatan tadi ya. Perawatan di rumah. Ya, jadi bagaimana ya Mbak Lala yang dulu itu biasa menjual uang ini ya? Deposito gitu ya Pak ya. Yang nilainya miliaran gitu ya Pak ya. Miliaran sekarang berbisnis ya. Salah satunya adalah menjual impian. Impian ya kan gitu ya. Impian untuk hidup jadi lebih cantik, lebih sehat gitu ya Pak ya. Iya. Jadi memang kalau di bisnis yang sekarang ini yang saya jalani semuanya sudah ada, materinya sudah ada. Jadi kita tinggal meyakinkan orang. Jadi untuk mau membeli produk kita. Jadi kalau marketing ini kan tantangannya begini, apapun produknya, walaupun produk itu kurang bagus atau tidak bagus, bagaimana caranya kita menyampaikan bahwa produk itu bagus. Dan ternyata produk yang saya pasarkan ini memang berbahan dasarnya dari alam Pak. Jadi otomatis pasti sehatnya ya, dan standarnya juga standar Eropa. Gitu. Ya, kembali ke alam. Kembali ke alam, cocok dengan. Tapi bukan hidup di hutan ya. Bukan. Nanti kalau di alam seperti ini ya, ya. Dan begini Mbak Lala, tadi kan bisnis di media sosial ya. Ini di kecantikan ya. Saya ingin tanya yang saya tanyakan, ya boleh kan tanya? Ya? Boleh banget Pak. Ya. Terus bagaimana memulai awal begitu ya, misalnya awalnya bagaimana ya, apakah ada gurunya ya, atau memang otodidak, atau dapat ilmunya dari mana ya, kan banyak orang pengen tahu ya, ini dari mana ya, ilmunya itu. Tips, sekalian tips ya Pak ya, jadi ada 3 tips simpel dari saya untuk siapa saja yang ingin memulai berbisnis ya. Dan bisnis ini untuk masa pandemi saya yakin semua orang tuh bisnisnya yang simpel-simpel aja, sederhana aja, bahkan mungkin. Jangan yang itu sudah stres. Betul, sudah stres Pak gitu ya, udah ketakutan, udah parnonya, ampun gitu, mau keluar gitu. Jadi bisnis mudah, simpel dan sederhana, bisa dimulai sekarang juga, nggak nunggu nanti ya, sekarang tanpa modal, hanya modal kuota aja. Oh, udah kuota ya? Kuota aja. Kuotanya kan kalau ini ke WiFi gratis ya bisa. Oh iya boleh, ke warung. Tapi harus punya HP ya Pak ya? Harus punya HP ya. HP dan kuota gitu ya, WiFi juga. Yang pertama, kalau mau mulai bisnis, yang pertama harus punya tujuan yang jelas. Tujuan hidupnya apa sih? Saya gini Pak, walaupun saya berbisnis online, bisnis konsultannya masih tetap jalan. Oh, masih jalan ya? Masih jalan. Jadi dalam saya memasarkan produk ini, saya pun juga merekrut orang-orang yang ingin berpenghasilan. Jadi yang baru dirisainkan atau dipensiunkan dari perusahaannya, kadang-kadang saya juga hampir setiap hari ketemu dengan mereka, Pak. Mereka bahkan sampai nangis, kemudian mau pisah sama pasangannya gitu ya, sedih gitu. Akhirnya ketemu saya keluar rumah itu dengan senyum, bagi saya itu udah alhamdulillah saya sudah menyadari. Sukses itu ya, sudah sukses ya. Gitu. Ya.
Apalagi kemudian akhirnya mereka mau bangkit untuk memulai bisnisnya gitu. Jadi kalau memang tujuannya, misalkan saya tanya, tujuannya apa? Saya mau membahagiakan orang tua. Tujuannya mulia ya. Mulia banget. Tolong lebih spesifik lagi. Saya berikan ini Pak, tipsnya dengan teori SMART, specific, measurable, achievable, receivable ya, kemudian reasonable, kemudian time bound ya. Teori SMART ini saya pakai, saya jelaskan dulu baru oke, lebih spesifik lagi. Oke Mbak, saya ingin dapat penghasilan sekian karena sekian ini saya pakai untuk kirim ke desa gitu ya. Oke, saya bantu. Padahal biasanya desa kirim ke kota ini ya? Iya. Ya, kirim beras. Iya, kirim beras, anaknya dikirimin Pak ya. Ya. Ini kebalikan, karena udah bekerja, saya mau ini Pak, karena saya sudah lulus sekolah, lulus kuliah, saya mau membantu orang tua saya ngirim ke desa gitu. Oke, berapa? Spesifik Pak, oke sudah menentukan misalkan 1 juta gitu ya. Ayo kita bikin action plan-nya. Tujuannya sudah ketemu ya, cara mencapai tujuannya tadi harus direncanakan betul ya, biar nggak meleset ya. Kalau meleset sedikit nanti bisa kembali lagi ya. Jadi kesini nggak kesini ya. Betul. Nah ini nggak meleset mana, hilang tuh. Ya ini dia. Nah, jadi yang kedua ya, ketiga ya. Jadi yang pertama tadi tentukan tujuan dulu. Ya, tujuan, terus action plan-nya ya. Yang kedua Pak, kita mulai ke action plan. Nah, action plan ini baru ada 3. 3-nya yang pertama harus mindset-nya dirubah menjadi mindset pebisnis. Ya. Pebisnis itu seperti apa? Jangan berharap besok saya bergabung dalam bisnis A, B, C, besok udah menghasilkan. Enggak juga gitu. Saya sukses di bisnis bulan pertama, bulan kedua kok sepi-sepi aja. Ya harus siap seperti itu namanya. Lain dengan bekerja ya, Betul. nanti bulan depan bayaran itu ya. Gitu. Gitu. Jadi kalau pebisnis kan gimana caranya saya harus menghasilkan? Karena hidup matinya anak saya, keluarga saya itu dari usaha saya gitu. Kadang memang yang paling sulit itu mindset ya. Karena kan begitu hari ini memulai bisnis, besok nggak dapat apa-apa ya. Keluar begitu ya. Uangnya malah keluar ya. Tapi itu tadi ya, Mbak Lala kan anaknya 4 ya, terus suami ya memang sudah bekerja. Apa memang nggak ada tuntutan, misalnya ditanya oleh suami, kon kerjanya apa, dapatnya berapa kan ya. Jadi dukungan dari suami itu ya untuk mengambil posisi ini ya, tetap tapi dengan tadi saya masih ingat fungsi utama ya, yang mulia menjadi seorang ibu kan begitu ya. Gimana itu suami pada saat begitu? Suami dari awal menikah sebenarnya sudah menginginkan untuk di rumah saja Pak. Nah, cuman saya berpikir DRS itu gelar. DRS ya, gelarnya dari SKM ke DRS. Gitu. DRS ya gitu ya. Saya di rumah aja gitu. Hanya saya ingin saya menjadi independent woman gitu loh. Bisa menjadi pribadi yang mandiri gitu, tidak bergantung kepada suami gitu. Dan alhamdulillah suami merestui, tetap berjalan, dan akhirnya pada titik ini setahun yang lalu ya, hampir 2 tahun ini saya resign, tetap support, semakin mensupport gitu Pak. Bahkan kalau sekarang sebenarnya karena tetap menghasilkan dan di rumah saja, malah hasilnya kok ya lebih banyak ya. Lebih banyak. Kok nggak dulu gitu ya. Jadinya malah semakin support Pak gitu. Bahkan ya yang unik karena saat ini kan semakin sering training tapi via online Pak. Jadi kalau saya lagi Zoom gitu, di belakang saya ada anak-anak sambil ngomong gitu. Jadi kalau lagi rame, jadi gitu. Nah, diem gitu. Kadang nih, sebentar saya ini dulu ya, karena mereka paham kalau saya mompreneur gitu ya. Saya sambil bisik, Kak diem ya, PR-nya nanti sama bunda, tenang gitu. Jadi dua-duanya jalan Pak. Jadi ibu rumah tangga juga, kemudian jadi kalau ini ya, saya lihat bahwa menjadi seorang pebisnis ya, dengan adanya medsos ya, itu sebenarnya kalau bisa saya umpamakan seperti orang ya menyelam sambil cari ikan ya, cari mutiara, jangan menyelam minum air, pilek. Pilek itu peribahasa lama ya, jadi harus diganti sambil menyelam cari ikan ya. Ini tadi memang untuk memulai bisnis merubah mindset itu agak sulit. Jadi setelah kita punya mindset, kemudian menentukan bisnisnya apa. Oh ya, menentukan bisnis ini apa ya. Menentukan bisnisnya apa, itu gampang banget sebenarnya dengan cara kita ketahui dulu passion kita apa. Cara mengetahui passion dari mana gitu ya. Kita mengingat dari masa lalu, waktu zaman kita kecil, sekolah, melakukan apa yang rela tidak dibayar. Melakukan apa yang sangat berbinar-binar gitu. Bahkan kalau ada masalah kita bisa lupa gitu.
Nah kalau saya ketika diminta untuk presentasi di depan banyak orang, mengajar, hilang Pak semuanya. Yang namanya utang, yang namanya tanggungan, atau ada masalah sama siapa. Kamu jangan lupa rumah, jangan lupa rumah yang pentingnya. Itu jadi ketika diminta untuk bersedia jadi ini pemateri atau narasumber atau trainer gitu, wah dengan senang hati gitu. Nah dari situlah saya tekuni dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, bahkan beberapa dengan perusahaan-perusahaan ini Pak ya, trainer saat ini juga eksis untuk memasarkan bisnis training secara online itu. Dan yang terakhir, miliki komunitas. Oh, silaturahim. Betul Pak. Silaturahim. Betul, silaturahim. Jadi ketika kita berada di komunitas, ketika bisnis kita jatuh, ketika bisnis kita naik, ketika jatuh kita ada yang berbagi, sharing memotivasi kita. Ketika kita naik, kita bisa membantu orang lain supaya mereka juga tetap naik. Dan bisa saling berbagi ilmu. Karena dalam komunitas, skill-nya itu bervariatif. Ada yang jago banget, ada yang baru. Kalau kita jadi pemula, kita bisa dapat ilmu-ilmu dari yang sudah ahli di bidangnya. Seperti itu Pak. Jadi untuk mulai bisnis, yang pertama, kalau bisa disimpulkan, tentukan tujuannya dulu, tujuan hidupnya apa dulu. Kemudian kita actionnya seperti apa? Actionnya mindsetnya positif. Kemudian konkretkan passionmu sehingga menjadi usaha. Kalau jago masak, bikin nasi goreng. Misalnya suka nasi goreng dijual dong. Lewat Instagram, lewat makan terus tambah gemuk ya. Gitu. Yang terakhir harus masuk di komunitas ya. Komunitas yang sesuai dengan bidang kita. Itu Pak. Jadi silaturahim itu sebenarnya ya. Jadi silaturahim itu kan menambah rezeki dan panjang umur ya. Biasanya kalau rezekinya banyak, umur bisa panjang. Betul. Karena kalau kita sakit bisa berubah. Iya, alhamdulillah. Ya. Dan tadi yang saya lihat yang menarik, kata kuncinya kesuksesan bisnis tadi dengan adanya komunitas, orang bisa saling tolong menolong. Betul. Ya, memang bisnis itu memang bagian dari kita menolong orang lain. Ya. Cara menolong orang lain, ya, value-nya. Ya. Ini luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Bisa kita lanjut lagi Mbak Lala di lain kesempatan. Kita cukupkan sampai di sini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.